Jumpa lagi di Opini Budiman. Persaingan menuju pemilu presiden 2024 kian ramai. Sejumlah tokoh kini mempersoalkan soal batas ambang pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menguji pasal ambang batas yang memang menyulitkan bagi tokoh-tokoh non-partai politik untuk menjadi kandidat presiden. Ambang batas itu mensyaratkan calon presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai 20% suara DPR atau 25% suara nasional. Jenderal Gatot menunjuk Refli Harun sebagai kuasa hukum. Selain Jenderal Gatot, ada juga nama Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menguji pasal yang sama. Ada juga anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bustami Zainuddin dari Lampung dan Fahrul Razi dari Aceh. Mereka juga memberikan kuasa kepada Refli Harun. Menguji pasal soal ambang batas adalah hal yang biasa, bukan pertama kali. Bahkan menurut catatan Refli Harun sudah ada 13 permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan semuanya itu kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ada dua alasan di sana. Yang pertama adalah soal legal standing, soal kedudukan hukum. Apakah para penggugat itu mempunyai kerugian konstitusional sehingga dia mengajukan uji materi. Tetapi ada juga pandangan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa itu adalah open legal policy, kebijakan politik yang terbuka. Tingginya ambang batas pencalonan presiden memang menyulitkan para calon presiden untuk maju dalam pemilu presiden 2024. Sejarah mengatakan ambang batas pencalonan presiden ditetapkan 15% kursi DPR dan 20% suara nasional. Pada waktu itu ada 5 pasangan calon presiden yang bersaing. Wiranto Salahuddin Wahid, Megawati Hasyim Muzadi, Amin Rais Siswono Yudhohusodo, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala, Hamzahas Agung Gumelar. SBY Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian ambang batas itu kemudian ditingkatkan menjadi 20% dan 25% pada pemilu presiden 2009. Yang hadir, yang muncul adalah 3 pasangan calon presiden, Megawati Prabowo Subianto, SBY Budiono, dan Yusuf Kala Wiranto. Yang keluar sebagai pemenang dan terpilih sebagai presiden adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono. Pada pemilu 2024 ambang batasnya tetap sama, maju 2 kandidat presiden, Jokowi Yusuf Kala dan Prabowo Hatta Rajasa. Dan Jokowi Yusuf Kala kemudian terpilih sebagai presiden. Di 2019 ada juga 2 pasang calon presiden, Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Yang terpilih adalah Jokowi Ma'ruf Amin. Dengan ambang batas yang begitu tinggi, memang bisa saja ada muncul 4 pasangan calon presiden. Itu catatannya adalah kalau PDIP satu-satunya partai politik yang mempunyai karcis untuk mengajukan calon presiden, mengajukan capresnya sendiri. Tapi secara sosiologis politis itu langkah yang bisa dikerjakan secara teori, tapi akan susah dilakukan secara praktek dalam politik. Sehingga kemungkinan besar akan ada 3 pasang calon presiden atau malah 2 pasang calon presiden. Dengan sistem ambang batas yang begitu tinggi, nama-nama yang berkeinginan maju sebagai calon presiden, yang disebut-sebut banyak tokoh yang berkeinginan maju, termasuk Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, akan susah untuk mendapatkan tiket. Pilihan capres menjadi sangat-sangat terbatas. Apapun putusan uji materi Mahkamah Konstitusi itu akan mempengaruhi konstelasi politik ke depan. Jika MK konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, tentu saja uji materi itu bisa saja kemudian ditolak. Tetapi kita tidak pernah tahu dinamika politik yang kemudian berkembang, apakah ada ruang politik yang terbuka pada MK sekarang ini. Rasa-rasanya publik mulai melihat ada pergeseran konfigurasi di hakim-hakim konstitusi. Itu juga yang dibaca oleh Refli Harun setelah MK memutuskan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja
yang kemudian dinyatakan itu adalah tidak konstitusional secara bersyarat selama 2 tahun. Dinamika pengembangan pemikiran dalam Mahkamah Konstitusi inilah yang dibaca dan memungkinkan kemungkinan terjadinya perubahan sikap dalam Mahkamah Konstitusi. Tetapi tentunya itu juga harus ditunggu dan harus dilihat. Tetapi jika membaca aspirasi publik yang dijaring oleh Litbang Kompas dalam kurun waktu 17-20 Juni 2020, artinya tahun lalu, sebanyak 53,8% tetap merasa perlu ambang batas pencalonan presiden. 39,8% merasa tidak perlu, sebanyak 8,4%, 6,4% mengatakan tidak tahu. Ketika ditanya mengapa perlu ada ambang batas pencalonan presiden, 43,4% responden merasa perlu. Jumlah calon presiden itu memang dibatasi, tidak usah terlalu banyak. 33,1% merasa agar capres itu punya dukungan politik yang kuat, dan 19,6% responden mengharapkan ada koalisi partai politik itu sejak awal. Selain soal ambang batas, yang juga perlu dipahami adalah mahalnya biaya politik. Sebuah studi pernah menyebutkan seseorang kontestan yang harus maju dan akan maju dalam pemilu membutuhkan dana sekitar 7 triliun rupiah, sebuah jumlah yang sangat besar. Hal yang kedua yang juga perlu diperhatikan adalah soal popularitas dan elektabilitas di pasar pemilih. Dua hal itu perlu menjadi pertimbangan, bukan hanya sekedar ingin maju dalam sebuah kontestasi pemilu presiden, tetapi variabel-variabel lain di luar soal ambang batas itu perlu menjadi pertimbangan. Apapun tentunya kita harus menunggu dinamika-dinamika yang terjadi, perkembangan-perkembangan politik yang terjadi menuju pemilu 2024. Tetapi apapun yang terjadi, tolonglah membantu negeri ini juga dengan tidak melakukan korupsi.